Hai semuanya, podcast ini saya hosting di Firstory. Kalau kalian belum pernah dengar Firstory, ini adalah platform baru yang paling lengkap dan mudah untuk membuat, mendistribusi, dan mengelola podcast kamu. Nah, jadi Firstory itu bisa kamu gunakan 100% gratis. Kamu bisa mengupload episode terjadwal dan mendistribusikan podcast kamu di semua platform podcast di Indonesia. Firstory juga menyediakan customer service yang berisikan podcaster berpengalaman. Kamu bisa share podcast kamu tanpa ribet dengan F-Link yang akan mencakup semua link platform kamu dan sosial medianya. Dengan Firstory Ads, kamu bisa mengakses monetisasi yang mudah dan beneran bisa kamu cairin tanpa biaya tambahan, gak pakai repot. Jadi tunggu apa lagi? Yuk maksimalkan podcast kamu dengan platform hosting dari Firstory. Daftar sekarang di firstory.me dan buat podcastmu jadi kenyataan. Usaha tidak akan mengkhianati hasil. Apakah benar? Kita sering kali percaya kalau mau sukses maka kita harus kerja keras. Bagaimana bila seseorang sukses tanpa harus bersusah payah? Halo semuanya, nama saya Michael. Selamat datang di channel saya, Sikutu Buku. Kali ini saya akan bahas mana yang lebih penting, usaha atau hasil. Ini merupakan rangkuman dari video TED Talk Azim Zarif yang berjudul Does Working Hard Really Make You a Good Person? Dan diolah dari berbagai sumber. Coba bayangkan skenario ini. Si A yang kerja 1 jam tapi hasilnya bagus, atau si B yang kerja 3 jam tapi hasilnya biasa aja. Mungkin kita bisa menjawab kalau memilih si A, tapi kenyataannya mayoritas kita justru memilih si B. Kita menganggap si B merupakan orang yang bekerja keras dan berdedikasi. Padahal kita lupa yang jauh lebih penting adalah hasilnya. Tidak jarang perusahaan kadang terlalu sibuk memaksa karyawan untuk masuk tepat waktu daripada fokus mencapai target perusahaan. Sebelum kita mulai, buat kalian yang mau support channel ini agar terus berkarya, caranya gampang banget. Kalian cukup klik subscribe dan nyalakan loncengnya. Dukungan kalian membantu banget supaya kita bisa rutin posting dan bersama-sama belajar di channel ini. Bayangkan apabila pekerjaanmu sekarang sudah bisa digantikan dengan teknologi. Sebuah teknologi bisa melakukan pekerjaanmu dengan baik dengan kualitas yang sama dengan gratis. Tapi beruntungnya, kamu masih terikat kontrak selama 3 tahun. Jadi bos kamu memberikan 2 pilihan. Pertama, kamu mendapat gaji bulanan tapi pekerjaanmu digantikan oleh teknologi. Sedangkan opsi kedua, kamu terus bekerja di kantor untuk pekerjaan yang bisa digantikan oleh teknologi. Mana yang kamu pilih? Mungkin mayoritas orang mengambil opsi pertama, di mana kamu bisa santai di rumah tapi tetap mendapat gaji bulanan. Tapi tentu saja ada sebagian kecil orang yang mengambil opsi kedua. Ini merupakan skenario dari studi kasus sebuah riset. Setengah dari responden mendapatkan cerita kalau si pemeran utama memilih opsi pertama di mana dia pulang dan tetap mendapat gaji bulanan. Sedangkan setengah responden kedua mendapatkan cerita kalau si pemeran utama memilih opsi kedua, di mana dia tetap bekerja walaupun pekerjaannya sudah bisa digantikan oleh teknologi. Peneliti lalu bertanya kepada para responden, apa yang mereka pikirkan tentang si pemeran utama? Responden yang mendapatkan cerita kalau si pemeran utama masih tetap bekerja menganggap dia sebagai orang yang kurang kompeten. Tapi di sisi lain, dia dianggap sebagai orang yang baik dan bisa dipercaya. Anehnya, walaupun kehadiran orang tersebut tidak punya nilai tambah bagi perusahaan, tapi para responden melihat dia sebagai orang baik karena masih tetap bekerja di perusahaan. Ini yang menarik. Ketika seseorang memberikan penilaian moral pada sebuah usaha, bukan pada sebuah hasil. Di studi lain, peneliti bertanya kepada para responden tentang 2 pembuat komponen elektronik. 2 orang itu membuat komponen elektronik yang sama, dengan durasi dan kualitas yang sama. Tapi salah satu dari mereka membutuhkan waktu yang lebih lama dengan hasil yang sama. Para responden melihat si pembuat komponen elektronik yang butuh waktu lama dianggap sebagai pekerja keras, tapi tidak kompeten. Ketika mereka diminta untuk memilih siapa yang paling potensial untuk jadi mitra bisnis, mayoritas memilih si pekerja keras. Hasil riset ini tidak mengagetkan. Kita seringkali menyalahartikan orang yang bekerja lembur sebagai pekerja yang baik. Kita menilai seseorang dari berapa jam yang dihabiskan dalam bekerja, bukan dari berapa banyak hasil yang diperoleh.
Pekerja keras seringkali dianggap sebagai kualitas yang baik, mitra bisnis yang ideal, walaupun mungkin saja tidak memberikan nilai tambah. Fenomena ini dikenal sebagai effort moralization, sebuah tendensi yang mengaitkan nilai sebuah usaha dengan usaha yang dicurahkan untuk mencapainya. Effort moralization seringkali muncul di lingkungan atau budaya yang menekankan pada kerja keras, kegigihan, dan kepercayaan kalau sukses harus diraih dengan usaha yang keras. Dalam kehidupan sehari-hari, effort moralization seringkali muncul dalam berbagai konteks. Misalnya begini, ada dua siswa bernama Alex dan Ben sedang mengerjakan sebuah tugas matematika. Alex pada dasarnya merupakan anak yang berbakat dalam matematika dan mampu mengerjakan tugas tersebut dengan mudah. Dengan sedikit usaha, Alex berhasil menjawab semua soal dan mendapat nilai yang tinggi. Di sisi lain, Ben mengalami kesulitan saat mengerjakan tugas tersebut. Dia berusaha keras, menghabiskan waktu lebih banyak untuk belajar, dan juga tidak sungkan untuk meminta bantuan dari guru. Akhirnya, Ben berhasil mengerjakan tugas tersebut, tapi nilainya lebih rendah dari Alex. Dalam situasi itu, effort moralization mungkin membuat persepsi seseorang kalau nilai Ben yang lebih rendah tidak masalah jika dibandingkan dengan usaha dan kerja keras yang sudah dicurahkan. Inilah yang membuat seseorang mencapai hal besar tanpa usaha keras dipandang sebelah mata. Padahal kita lupa memperhitungkan pengalaman, bakat, dan keahlian seseorang. Sama halnya ketika kamu membayar jasa tukang untuk memperbaiki perabot yang rusak. Ketika tukang tersebut hanya bekerja 5 menit dan langsung beres, kamu menganggap kalau jasa yang ditawarkan terlalu mahal. Kamu berharap tukang itu mengerjakan seharian dan terlihat kerja kerasnya. Padahal kita lupa, kita membayar jasa tukang tersebut bukan untuk melihat kerja kerasnya, tapi hasilnya. Itu yang jauh lebih penting. Mungkin kita juga melakukan effort moralization tanpa kita sadari. Misalnya, kita memberikan pujian kepada rekan kerja atau bawahan yang seringkali bekerja lembur, memuji anak kecil yang belajar hingga larut malam, dan sebagainya. Perilaku ini yang tanpa kita sadari membuat kita lebih memilih usaha daripada hasil. Nah, pertanyaannya, kenapa kita punya tendensi effort moralization? Mungkin salah satu alasannya karena sebuah usaha seringkali dilihat sebagai tanda dedikasi dan komitmen. Ketika seseorang bekerja keras, maka kita bisa melihat bagaimana mereka mencurahkan waktu dan tenaga untuk menyelesaikan tugas yang diberikan. Hal ini yang lalu dilihat sebagai sebuah karakter yang baik. Di sisi lain, kita juga seringkali mengaitkan karakter yang baik dengan kesuksesan. Bahkan di beberapa masyarakat, kesuksesan itu sendiri dianggap sebagai karakter yang baik. Artinya, seorang yang bekerja keras dan sukses seringkali dilihat sebagai seorang yang punya karakter yang baik. Tidak aneh, kita lebih mungkin akan berdonasi pada teman kita yang bersumpah untuk lari maraton demi penelitian kanker, daripada kepada teman yang bersumpah untuk menonton serial TV maraton untuk penelitian kanker. Di sisi lain, masyarakat yang agung-agungkan usaha daripada hasil bisa berbahaya. Berapa banyak orang yang dengan bangga pamer kalau dirinya lembur atau bekerja ketika cuti. Jika ini terjadi terus-menerus, maka mungkin saja kita akan berakhir dalam kondisi masyarakat yang burnout. Ada sebuah kisah yang menarik. Di era kolonial Inggris di India, ada sebuah masalah besar. Pada masa itu, ular kobra merajalela di kota New Delhi. Kondisi ini membuat pemerintah putus asa dan menggelar hadiah bagi setiap kulit ular kobra yang berhasil dibawa. Sayangnya, rencana ini justru memperburuk situasi. Orang India mulai beternak ular kobra, lalu kemudian dibunuh dan membawa kulitnya ke kantor pemerintah untuk mendapatkan hadiah. Kacaunya, ketika pemerintah memutuskan untuk menghentikan pemberian hadiah, peternak ular lalu melepas semua ular kobra ke kota dan masalah ular malah menjadi lebih buruk dari sebelumnya. Masalah ini muncul karena kita fokus pada hal yang salah. Pemerintah ingin jumlah kobra yang lebih sedikit, tapi mereka memberikan sinyal yang kurang lengkap, yaitu ular kobra yang mati. Ini yang terjadi ketika kita mengagung-agungkan kerja keras. Kita lupa yang jauh lebih penting adalah memberikan hasil yang bermakna. Silahkan komen di kolom komentar pelajaran apa yang kalian dapat ketika tahu informasi ini. Selain itu, komen juga mau tahu informasi apa lagi yang saya review di video berikutnya. Saya undur diri, jangan lupa subscribe channel YouTube Sikutu Buku. Bye-bye.